Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis yang ke-10 dari Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi, Al-Imam Yahya bin Sharafuddin An-Nawawi. Al-Hadithul Ashir, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila as-sama' Ya Rabb, Ya Rabb, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslimun. Hadis yang ke-10 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang kita sudah bahas sedikit sejarah beliau di hadis yang ke-9 video sebelumnya. Abi Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu tayyib, baik, maha baik. Tayyib di sini artinya at-tahir, yang suci. Artinya Allah itu muqaddasun wa munazzahun 'anil naqais wal uyub kulliha. Allah itu disucikan dari sifat-sifat ketercelaan, disucikan dari sifat-sifat kekurangan, disucikan dari sifat-sifat yang tidak layak, yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya thayyibun. Nah, jadi bagi setiap muslim, muslimah itu wajib dituntut untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat ketercelaan, dari sifat-sifat kekurangan, dari sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah. Allah tidak boleh dikatakan perbuatannya itu zalim. Allah tidak boleh dikatakan aturan apa yang ia perbuat itu tidak bagus. Allah itu tidak boleh dikatakan kemudian hukum-hukumnya kenapa begini, kenapa begitu, tidak ada rasa kasihan misalnya. Nah, apabila ketika seseorang melakukan hal itu, berarti dia tidak mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan, dari sifat-sifat ketercelaan yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sering salah memahami syariat yang telah Allah tetapkan. Kita yang tidak memahami hukum aturan-aturan Allah. Kita yang tidak memahami apa rahasia, apa hikmah di balik syariat ketetapan yang telah Allah tetapkan itu. Sehingga muncullah pemikiran bahwa mungkin Allah itu tidak adil,
mungkin Allah itu kejam misalnya. Nah itu apabila seperti itu berarti kita tidak mensucikan Allah dari sifat-sifat ketercelaan, dari sifat-sifat kekurangan yang tidak pantas untuk Allah. Maka dari itu perlulah kita terus belajar, menuntut ilmu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga pada akhirnya kita tahu bagaimana hikmah rahasia apa yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah atur itu. Artinya kita harus meyakini bahwa apa yang telah Allah tentukan kepada kita berarti itulah yang terbaik untuk kita. Nah itu artinya innallaha thayyibun. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu juga tidak menerima kecuali yang thayyib-thayyib, kecuali yang baik-baik. Karena Allah Maha Suci, karena Allah itu thayyibun, karena Allah itu bersih, maka suci, maka Allah juga tidak menerima kecuali dari yang suci-suci. Allah tidak akan menerima harta kecuali harta itu suci. Allah tidak akan menerima amal ibadah kecuali amal ibadah itu bersih, suci, halal, baik secara zahir maupun secara batin. Secara zahir misalnya amal ibadah kita suci, pakaian yang dipakai untuk ibadah suci, badannya suci daripada najis, tempat ibadahnya juga suci. Nah itu secara zahir. Adapun secara batin misalnya apabila kita melakukan ibadah tapi masih dicampur dengan riya, masih dicampur dengan ujub, idlal, berarti amal ibadah itu belum thayyib, belum suci. Artinya bagaimanapun kita melakukan ibadah, banyak ibadah yang kita lakukan, kalau tidak thayyib, itu berpotensi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah yang thayyiban. La yaqbalu illa thayyiban. Kalau dia ibadah, pakaiannya suci, orangnya juga suci, tempatnya juga suci, dan makanan, tenaga yang dipakai juga dari tenaga yang suci. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penggalan hadis ini juga banyak penjelasan ulama terkait tentang hadis ini. Artinya juga misalnya Allah berarti juga tidak menerima harta kecuali harta itu suci. Artinya Allah tidak akan menerima sedekah kecuali dari sedekah yang suci, dari sedekah yang halal. Kalau sedekah didapatkan hartanya dari yang haram, berarti jelas Allah tidak akan menerimanya. La yaqbalu illa thayyiban. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Man iktasaba malan haraman wa tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu." Barang siapa yang mencari usaha, usahanya kemudian dari sesuatu yang haram, kemudian itu yang dipakai untuk bersedekah, maka itu tidak akan diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kasaba malan haraman fatasaddaqa bihi lam yakun fihi ajrun wa kana ithmuhu alaihi." Barang siapa yang mencari usaha dari sesuatu yang haram, kemudian itu yang dipakai untuk bersedekah, lam yakun fihi ajrun, tidak akan dia mendapatkan pahala dari perbuatannya itu, wa kana ithmuhu alaihi, akan tetapi malah mendapatkan dosa. Nah itu. Jadi artinya Allah tidak akan menerima sedekah harta
apabila sebelumnya harta itu didapatkan dari jalan yang tidak diridhoi atau dari jalan yang haram itu. Nah, bagaimana misalnya kita dulu mungkin pernah menipu orang, pernah menzolimi orang, sehingga dengan cara itu kita mengambil hak orang. Ada hartanya masih di kita misalnya. Nah, bagaimana harta yang masih di kita ini, yang dulu kita hasil menipu, yang dulu kita hasil menzalimi orang. Nah, yang seperti itu pertama, jangan sampai harta itu disedekahkan. Karena kalau disedekahkan, tambah mendapatkan dosa. Karena itu bukan hartanya dia, hartanya orang. Nah, jangan sekali-kali untuk disedekahkan. Lalu bagaimana solusinya? Kembalikan kepada pemiliknya. Kembalikan kepada pemiliknya kalau memang itu harta milik orang lain yang sekarang ada pada diri kita. Oh, pemiliknya tapi sudah tidak ada, kita sudah tidak tahu kemana, kita sudah pisah, atau pemiliknya tidak tahu saya sudah kemana dia. Nah, ketika keadaannya seperti itu, maka dijelaskan oleh para ulama, itu hartanya diberikan kepada kemaslahatan kaum muslimin. Diberikan kepada kemaslahatan kaum muslimin dan pahalanya nanti kepada orang-orang yang berhak dengan harta itu. Artinya bukan dia yang mendapatkan pahala. Jangan juga mengatasnamakan dia. Mengatasnamakan ini wakaf dari saya, ini sedekah dari saya, padahal itu harta orang lain yang dia kembalikan. Nah, jangan sampai seperti itu. Artinya jangan sampai menyedekahkan harta yang haram, wa kana ismuhu alaihi. Nah, itu dosanya akan dia dapatkan kalau seperti itu. Serahkan kepada pemiliknya itu. Nah, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah memerintahkan kepada para rasul untuk memakan makanan yang halal. Maka orang-orang beriman juga harus memakan makanan yang halal. Allah memerintahkan kepada para rasul untuk menggunakan pakaian yang baik-baik, yang menutup aurat, yang halal. Maka begitu juga seharusnya orang yang beriman mengikuti rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul-rasul Allah, kulu minat thayyibat, makanlah kalian dari yang thayyibat, dari yang bersih, dari yang baik, dari yang halal-halal. Wa'malu sholihah, kemudian beramallah soleh. Nah, dari sini kita bisa memperhatikan sebelum melakukan amal soleh itu yang diperintahkan adalah memakan makanan yang baik, baru berbuat amal soleh. Artinya sebelum kita melakukan amal soleh, coba perhatikan dulu makanan yang masuk ke dalam perut. Makanan yang masuk ke dalam perut akan menjadi tenaga. Apabila sumber kita melakukan kebaikan itu dari tenaga yang halal, dari tenaga yang baik, makanan yang baik kemudian berubah menjadi tenaga, nah itu yang benar. Tapi kalau tenaganya dari tenaga yang haram, orang kalau tenaganya dari tenaga yang haram tidak akan bisa melakukan amal soleh. Tidak akan bisa melakukan amal soleh. Kalaupun dia melakukan perbuatan baik, perbuatan baiknya tidak akan diterima. Artinya sebelum kita, sekali lagi, sebelum kita melakukan amal soleh, yang perlu diperhatikan adalah makanannya. Makanannya adakah yang haram ataukah yang halal. Begitu juga kita perhatikan kepada anak bila sudah memiliki keluarga,
memperhatikan orang-orang yang di rumah. Suami yang menjadi kepala keluarga harus mencarikan nafkah orang-orang di rumahnya, keluarganya dari sesuatu makanan yang halal tentunya. Jangan sampai na'udzubillah mencarikan keluarganya, dikasih makan istrinya, dikasih makan anaknya dari sesuatu yang haram. Nah, itu bisa nanti berdampak kepada akhlak orang-orang yang memakan makanan yang sumbernya haram tadi. Anaknya akan berdampak pada akhlak anaknya, akan berdampak kepada kecerdasan anaknya, sikap anaknya, perilaku anaknya. Nah, seperti itu makanya harus diperhatikan yang namanya makanan ini. Karena itu sumber tenaga kita untuk melakukan kebaikan, sumber tenaga kita untuk melakukan perbuatan amal soleh itu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah Subhanahu wa taala kemudian juga di dalam ayat yang lain berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari yang thayyibat, dari yang halal, dari yang suci, dari yang bersih, dengan apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jadi memang harta ini ada halal, ada yang haram. Nah, kita ini juga dianjurkan untuk berdoa supaya minta diberikan rizki dari yang halal-halal. Nah, itu minta kepada Allah, berdoa supaya rizki kita halal. Kemudian kalau sudah mendapatkan rizki yang halal, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rizki yang halal itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri. Tapi kalau hartanya haram, kemudian disyukuri, nah itu tambah lagi dosanya. Makan babi, makan kenyang, alhamdulillah. Nah itu bertambah dosanya yang seperti itu. Jadi yang disyukuri itu yang halal, dan kita tidak boleh gembira dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah, di sini kemudian para ulama menjelaskan juga, kita tidak akan mampu bersyukur dengan harta yang kita miliki kalau harta itu bersumber dari yang haram. Kita akan bersyukur dengan harta itu kalau harta itu kita dapatkan dari sesuatu yang halal itu. Nah, itu. Thumma dzakara ar-rajula yutilus safar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang laki-laki yutilus safar, yang dia dalam perjalanan panjang dalam ibadahnya, atau juga bisa dikatakan dia sedang musafir. Ash'ath akbar yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian laki-laki ini di tengah gurun pasir, sangat kesusahan, kemudian pakaiannya kusang, akbar berdebu, kemudian dia mengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabb, wahai Tuhanku, aku lagi kesusahan ini, tolong, begitu. Wa mat'amuhu haramun, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Wa gudhiya bil haram, dan dia kenyang dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana doanya mau dikabulkan? Nah, coba ada seorang laki-laki minta kepada Allah dalam keadaan kesusahan, lagi butuh sekali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dia berdebu di tengah panas terik matahari, minta mengadahkan kedua tangannya, ya Rabb, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Nah, dari sini jelaslah bahwa artinya bagaimanapun kita minta dengan nama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kita sebut semua nama-nama Allah itu. Bagaimanapun kita minta dengan nama-nama Allah, bagaimanapun kita minta dengan mengadahkan kedua tangan kita, bagaimanapun kita minta dengan menggunakan doa para aulia,
para anbiya, doa-doa yang disusunkan oleh aulia-aulia kita. Tapi kalau makanannya haram, kalau minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana Allah akan mengabulkan? Tentu Allah tidak berkenan untuk mengabulkan doanya. Pakaiannya kah yang haram, makanannya kah yang haram, di dalam perutnya haram, maka tentu Allah tidak akan berkenan untuk mengabulkan doa yang seperti itu. Walaupun mengadahkan kedua tangan, walaupun berdoa dengan doa yang disusun oleh para wali. Nah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, annal abda la yakdzifu luqmatal haram fi jawfihi, ma yataqabbalullahu minhu amalan arba'ina yawman." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, demi jiwaku, demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia memasukkan satu suapan saja ke dalam perutnya dari sesuatu yang haram, maka Allah tidak akan menerima amalannya selama 40 hari. Coba, ya Allah. Nah, dari hadis ini atau dari ayat yang sudah kita baca sebelumnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali yang menerangkan demikian, atau hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kita bisa memahami bahwa sebelum kita ibadah itu, yang menjadi dasar, yang menjadi pokok sebelum kita ibadah adalah harta, adalah makanan sebelum kita ibadah itu. Nah itu yang terpenting, makanan. Makanya thalabul halal faridatun, mencari sesuatu yang halal itu fardu. Kita perhatikan anak, keluarga di rumah makannya, usaha kita dari yang halalkah? Kita harus zon, kita harus punya sangkaan kuat bahwa harta yang kita makan ini, yang masuk ke dalam perut ini adalah dari harta makanan yang halal. Jangan sekali-kali artinya kita mencoba sengaja untuk memasukkan harta yang haram ke dalam perut. Apalagi dimakan anak, dimakan istri, dimakan orang rumah, semuanya makan. Nah itu bisa berdampak buruk kepada mereka semuanya. Nah itu penting. Yang namanya sebelum ibadah itu perhatikan dulu. Sebelum ibadah yang menjadi dasar pokoknya harta yang halal itu. Nah, seperti itu. Perhatikan itu. Kemudian para ulama juga menjelaskan, memberitahukan bagaimana cara untuk mencari rizki agar rizki kita ini adalah rizki yang halal. Nah, itu diajarkan oleh para ulama. Di antaranya pertama caranya al-ilmu. Punya ilmunya dulu. Kita sudah berusaha sekuat tenaga meninggalkan sesuatu yang diharamkan dalam usaha, tapi kita tidak memiliki ilmunya, sehingga bisa jadi nanti tanpa disadari kita terjatuh kepada sesuatu yang haram, transaksi yang haram, jual beli yang haram. Karena di jual beli ada syarat, ada rukun, ada ijab qabulnya. Semuanya itu diatur dalam agama. Makanya setiap orang yang bertransaksi itu wajib mempelajari keadaan dirinya, keadaan usahanya. Orang yang berjualan beras wajib mempelajari ilmu berdagang supaya tidak terjatuh dari ke yang haram, supaya nanti yang dihasilkan dari jualannya itu, usahanya itu adalah halal. Itu wajib dia pelajari. Orang yang berjualan baju dan jualan apapun, orang yang berjualan dalam transaksi itu juga wajib mempelajari hukum-hukum Allah berkenaan terkait tentang kehidupan usahanya itu, harta yang dia dapatkan itu dari mana. Nah itu wajib seperti itu, harus mengetahui ilmunya. Terkadang kita juga
walaupun sudah usaha tapi tidak sadar karena tidak mengetahui ilmunya, akhirnya terjatuh kepada sesuatu yang haram, nggak bisa juga. Makanya belajar itu penting, mengetahui itu penting, mengetahui pengetahuan agama itu. Nah, ini yang pertama, cara supaya dapat harta yang halal. Yang kedua, caranya disebutkan al-ihtiyat fil kasbi, berhati-hati di dalam usaha. Kita sudah punya ilmunya, oh tahu ini halal, ini haram. Kemudian kita usahanya hati-hati supaya tidak terjatuh kepada pekerjaan atau usaha yang haram. Karena ada sebagian usaha itu tipis antara halal dan haramnya. Ada sebagian usaha itu mendekati kepada haram. Nah, di situ diperlukan yang namanya iffah, yang namanya warok, kehormatan diri. Ada sebagian usaha kalau kita pakai dengan cara yang halal, kita tidak akan untung. Misalnya dia dihadapkan dengan keadaan seperti itu. Ini kalau saya usaha ini, saya ambil ini, kalau saya pakai halal, saya nggak akan untung. Tapi kalau saya pakai dengan cara menipu, atau dengan cara yang tidak halal, saya akan untung besar. Nah, dihadapkan dengan keadaan seperti itu. Kalau saya nggak nyogok, saya nggak bakal untung. Kalau saya nyogok, saya akan untung. Tadi sudah tahu memang, ilmu halal haram sudah dia ketahui. Ada ilmunya. Cuma ketika tidak ada kehati-hatian dalam mencari rezeki, akhirnya terjatuh juga kepada sesuatu yang haram. Mengorbankan tadi pengetahuannya. Padahal sudah tahu. Tapi karena dihadapkan dengan keadaan seperti itu, tidak ada iffah dalam dirinya, tidak ada warok dalam dirinya, akhirnya terjatuh juga kepada sesuatu yang haram itu. Na'udzubillah. Nah, itu yang terpenting juga adalah berhati-hati dalam usaha itu. Makanya kita ini juga punya guru, misalnya di situ tidak mengetahui ini halal apa enggak, ditanyakan. Kita disuruh bertanya kepada ahlinya, disuruh bertanya kepada ulama, pada kiai, kepada ustadz, tuan guru, dan lain sebagainya, supaya kita ini tidak terjatuh usahanya itu atau sumber usahanya itu dari yang haram. Kalau sudah kita tahu dengan cara seperti itu terjatuh kepada yang haram, ya sudah, kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita terjauh dari harta yang haram itu. Mudah-mudahan kita direzekikan harta yang halal. Nah, seperti itu. Itu yang kedua caranya. Yang ketiga adalah ad-du'a ilallah ayyurzaqahul halal. Yang ketiga adalah berdoa kepada Allah supaya diberikan harta yang halal. Nah, ini penting juga. Setelah kita tahu ilmunya, kemudian kita berhati-hati dalam usaha. Yang tidak kalah penting yang ketiga, yaitu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya diberikan harta yang halal. Nah, apabila tiga hal ini sudah kita lakukan, sudah ada pada diri kita, insya Allah harta benda yang kita miliki itu harta benda yang halal. Sehingga nanti ketika harta benda itu kita berikan kepada orang lain, disedekahkan kepada orang lain, nah itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ganjarannya. Nah, itu pentingnya kita menjaga harta yang halal sebelum melakukan amal yang soleh. Nah, ini hadis yang ke-10. Nanti kita lanjutkan di hadis yang ke-11. Sampai di sini dulu. Wallah Subhanahu wa Ta'ala a'lam.